Setiap tahun, ratusan platform minyak dipasang di lautan seluruh dunia. Masing-masing beratnya puluhan ribu ton, dan di satu titik tertentu, semua beban itu gantung cuma di satu kait doang. Bukan di kabel, bukan di balok, tapi beneran di kait. Sepotong baja tempah yang bentuknya kayak kail pancing raksasa dari dunia lain. Di sekitarnya, laut utara, badai, ombak setinggi 10 meter, kerennya goyang-goyang di dek kapal. Tapi kait ini tetap kuat. Dia tahan sampai 8.000 ton. Itu kira-kira berat 8.000 mobil penumpang yang diangkat bareng-bareng di atas permukaan air. Satu retak mikro yang nggak kelihatan, ukurannya cuma setengah milimeter, dan konstruksi senilai miliaran euro langsung tenggelam ke dasar laut bareng semua yang nempel di situ. Gimana caranya bikin monster dari baja mendidih dengan suhu lebih dari 2000 derajat yang bisa nahan 10.000 ton di tengah samudra yang lagi ngamuk? Dan momen kritis apa yang produsennya tutupin rapat-rapat dari mata orang luar? Tonton sampai habis, jawabannya bakal bikin lo kaget. Semuanya dimulai dari pemilihan logam. Buat kait kren raksasa, mereka pakai baja konstruksi spesial yang kandungan karbonnya nggak lebih dari 1%. Ditambah kromium sampai 2% dan molybdenum 0,5% buat ngasih kekuatan tarik lebih dari 1000 megapascal. Elemen-elemen ini dipilih bukan sembarangan loh. Kromium bikin tahan karat di kondisi laut, sementara molybdenum mencegah material jadi rapuh pas suhu rendah. Soalnya kait ini bakal dipakai di laut utara, di mana saat musim dingin, air lautnya cuma sedikit di atas 0 derajat dan udaranya lebih dingin lagi. Bahan bakunya datang dalam bentuk briket atau batangan seberat 20 ton per piece. Terus dimasukin ke tungku busur listrik super gede berkapasitas 200 ton, kayak kuali raksasa setinggi 10 meter dengan elektroda grafit berdiameter 600 mm. Baja buat kait-kait ini kebanyakan didatengin dari Skandinavia, di mana mereka meleburnya di tungku vakum dengan kontrol komposisi yang super ketat di setiap tahap. Logistiknya aja udah bikin takjub bahkan sebelum produksi dimulai nih. Batangan seberat 20 ton dikirim pakai tongkang langsung ke dermaga pabrik. Saat arus listrik sampai 100.000 ampere dialirin ke elektroda sama logam, muncul busur api sepanjang setengah meter yang bikin isi tungku panas banget sampai lebih dari 2000 derajat Celcius. Ini nggak cuma panas biasa loh, ini temperatur di mana baja udah nggak keras lagi dan berubah jadi cairan yang bercahaya. Tungku pelan-pelan diputar biar tercampur rata, terus gas-gasnya disedot lewat filter super kuat. Proses peleburannya butuh 4-5 jam. Selama itu, logamnya dibersihkan dari kotoran pakai penguapan vakum sama disemprot argon. Cairan logam yang udah jadi warnanya kuning terang banget, terus dituang ke wadah besar yang dilapisi batu tahan api. Suhunya waktu keluar tuh sekitar 1650 derajat. Wadahnya diangkat pakai kren dan dibawa ke jalur pengecoran. Di sana udah ada cetakan-cetakan yang siap. Konstruksi baja gede banget, beratnya bisa sampai 200 ton per buah. Bentuk cetakannya dihitung khusus dengan memperhitungkan penyusutan logam 2%. Kalau nggak diperhitungin, nanti hasil akhirnya bakal lebih kecil dari ukuran yang dibutuhin. Cairan logam dituang dengan sudut 45 derajat buat menghindari gelembung udara. Logam cair dengan lebar aliran setengah meter bakal mengisi cetakan dalam 10-15 menit. Terus cetakannya ditutup dan dipindahin ke zona pendinginan terkontrol. Nah, di sini nih dimulai salah satu tahap paling krusial dari seluruh produksi. 24 jam pertama suhunya cuma diturunin sampai 800 derajat. 2 hari berikutnya sampai 200 derajat. Pendinginan total sampai suhu ruangan butuh waktu seminggu. Sensor terus-menerus ngawasin gradien suhu di kedalaman 10 cm. Perbedaan sekecil apapun bisa bikin tekanan panas yang bakal nyebabin retakan internal yang nggak kelihatan dari luar.
Selama pendinginan, logamnya mengkristal, membentuk struktur kasar yang nantinya dioptimalkan lewat perlakuan panas. Pekerja dengan kostum pelindung mengontrol prosesnya lewat panel pengawas. Sementara sistem otomatis mencatat ribuan parameter setiap menit. Benda jadinya beratnya dari 100 sampai 200 ton, panjangnya sampai 12 meter, dan diameternya sampai 2 meter di bagian bawah. Setelah proses pendinginan panjang selesai, benda kerja diangkat dari cetakan pakai derek dengan kapasitas angkat 300 ton. Terus dibawa ke bengkel tempah, ruangan gede banget dengan luas 2000 meter persegi dan langit-langit setinggi 25 meter. Di sini ada mesin pres hidrolik dengan kekuatan sampai 50.000 ton. Ini bukan salah ketik loh, 50.000 ton tekanan di satu titik. Buat perbandingan nih, Menara Eiffel beratnya sekitar 7.000 ton. Mesin pres ini bisa ngasih tekanan 7 kali lipat lebih kuat. Benda kerja dipotong jadi beberapa bagian sepanjang 6-8 meter. Terus dipanaskan lagi di tungku gas sampai 1200 derajat Celcius. Logamnya jadi warna merah terang dan mulai lentur. Pekerja yang pakai baju tahan panas dengan bantuan pengangkat magnetik naruh bagian itu di bawah mesin pres. Tahap pertama, deformasi kasar. Mesin pres turun dengan kekuatan sampai 10.000 ton, menekan logam sampai 20 hingga 30% dalam satu siklus. Setiap hentakan berlangsung beberapa detik. Perlahan-lahan ngubah batangan silinder jadi bentuk kail yang udah mulai kelihatan. Selanjutnya ada tahap penempaan lanjutan. Logamnya ditarik, dibentuk lubang-lubang buat kabel dengan diameter sampai 60 cm dan mata kait setebal 15 cm. Mesin presnya dilengkapi cetakan rumit dari baja super kuat yang ngekopi geometri presisi dari kait yang bakal dibuat. Total siklus penempaan bisa sampai 50 kali buat satu bagian dengan jeda pemanasan ulang setiap 10-50 menit. Di antara tekanan pres, benda kerjanya terus dibalik dan dipindah posisi. Ini buat mastiin pemadatan logam merata di seluruh bagian. Penempaan ini nggak cuma bikin bentuk aja loh, tapi juga ningkatin struktur internal logamnya, bikin butiran kristalnya lebih halus dan ngeboost kekuatan berkali-kali lipat dibanding kondisi coran. Tahap akhir penempaan, pengerjaan presisi bagian utamanya. Diameter lengkungan utama kait bisa sampai 1 meter. Ketebalan dindingnya 30 cm, radius lengkungannya 2,5 meter. Cetakan presnya kerja dengan presisi sampai 1 mm, membentuk rusuk penguat dan flange-nya. Setiap habis tekanan, kerak logamnya disemprot pakai udara bertekanan 6 bar. Setelah ditempa, langkah berikutnya adalah perlakuan panas. Tahap yang tanpa ini, kait cuma jadi besi cantik tapi nggak bisa diandalkan. Barang ini dimasukin ke dalam tungku pembakaran pada suhu 650 derajat selama 20 jam. Proses ini ngilangin tekanan internal yang numpuk selama penempaan dan bikin logamnya punya ketahanan benturan yang dibutuhin. Abis itu ada proses mekanis pakai mesin fresh. Permukaannya dihalusin sampai kekasaran yang udah ditentuin, bikin lubang buat pemasangan dan ngebuat ulir di titik-titik pemasangannya. Setiap kait beratnya dari 50 sampai 150 ton tergantung kapasitas angkatnya. Pembuatannya butuh waktu 3 sampai 6 bulan. Pabrik ini ngeluarin sampai 20 produk kayak gini setahun dan setiap satu harganya jutaan euro. Kait-kait ini dipakai buat kren perusahaan yang pasang platform minyak di Laut Utara, Teluk Persia, dan lepas pantai Afrika Barat. Nah, sekarang yang paling seru, pemeriksaan ultrasonik. Disinilah tersembunyi detail yang gak bakal dibahas terang-terangan sama para produsen. Setiap kait diperiksa untuk nyari retakan tersembunyi. Sensor nge-scan logam pakai gelombang frekuensi 5 MHz. Bisa ngedeteksi cacat sekecil setengah milimeter. Kalau ketemu satu aja mikro retakan, langsung ditolak. Nggak ada negosiasi, nggak ada pengecualian. Kenapa ini begitu krusial? Karena kait ini bekerja di kondisi di mana kegagalan itu mustahil terjadi.
Kren offshore ngangkat seksi platform seberat 8-10.000 ton ke ketinggian 30-40 meter di atas permukaan laut. Ombak gebuk sisi kapal, kren goyang, beban siklusnya berubah-ubah, kadang agak mengendur, kadang nambah lagi. Beban siklis kayak gini yang paling berbahaya. Bikin retakan makin melebar meski gaya totalnya nggak melebihi kapasitas. Dalam kondisi seperti ini, mikro retakan yang kelewat pas pemeriksaan dalam beberapa minggu bisa jadi kerusakan fatal. Makanya setiap kait diperiksa berkali-kali. Ultrasonik, X-ray, magnetic particle testing, uji beban sampai 120% dari kapasitas nominal. Setelah lolos semua tes, permukaan hook dilapisi epoksi setebal 200 mikron buat perlindungan dari korosi laut. Terus dikasih marking, nomor seri, jenis baja, tanggal produksi sama kapasitas angkatnya. Ini kayak KTP-nya hook yang bakal nempel terus selama dia dipakai. Jumlah kren offshore di seluruh dunia ada lebih dari 4.000 unit, yang sekitar 1.200 diantaranya kapal apung dengan kapasitas angkat lebih dari 5.000 ton. Produksi hook buat mereka terpusat di Eropa, kebanyakan di Belanda, Norwegia, sama Jerman. Dan total produksi di industri ini cuma beberapa unit per tahun. Hook yang udah jadi dimuat ke platform khusus terus dikirim ke kapal. Di sana, di tengah laut lepas, bakal digantungin kabel terus disambungin ke bagian platform. Dan potongan baja tempa ini yang lahir dari leburan scrap metal sendirian nahan beban ratusan gerbong kereta api. Ombak, angin, goyang-goyang kapal dia tetap kuat. Soalnya setiap hantaman press, setiap jam ditungku, sama setiap scan ultrasonik itu dikerjain tanpa boleh salah sama sekali. Lo lagi pegang $100. Selembar kertas hijau dengan muka Franklin. Ringan, tipis, kelihatan biasa aja. Tapi ini bukan kertas biasa. Dan bukan barang sembarangan. Uang ini dicetak di gedung yang dijaganya lebih ketat dari Pentagon. CCTV di mana-mana. Sensor gerak. Penjaga bersenjata. Masuk ke sana lebih susah dari Fort Knox. Kertasnya dibuat pakai formula rahasia. 75% katun. Formulanya cuma diketahui 5 orang di dunia. Dicetak 3 kali. Tiap kali pakai tinta beda. Tiap kali akurasinya sampai ke mikron. Satu goresan salah, langsung palsu tuh uang. Dicek pakai mesin. Setiap milimeter di-scan. Yang cacat langsung dibakar. Bahkan satu lembar yang salah aja nggak bakal keluar. Soalnya kalau sampai keluar mau ada yang bisa niru. Selembar kertas ini dijaganya lebih ketat dari brankas bank. Tonton sampai habis. Lo bakal tahu gimana cara cetak uang. Dan nggak bakal pernah lihat dolar lagi cuma sebagai kertas biasa. Texas. Ladang kapas sampai ke Cakrawala. Panasnya hampir 40 derajat. Bola-bola kapas putih mekar di semak-semak. Mesin pemanen lagi ngumpulin hasil panen. Tapi nggak semua kapas bisa dijadiin duit. Cuma serat yang paling panjang aja. Yang putih. Yang kuat. Mereka pilih manual satu-satu. Terus dibawa ke pabrik. Massachusetts. Kota kecil Dalton. Pabrik Crane Currency. Di sini mereka bikin kertas buat dolar sejak tahun 1779. Nggak ada yang lain di seluruh dunia yang boleh bikin. Area dijaga ketat 24 jam. Sistem keamanannya kayak di bandara. Kamera di setiap sudut. Kapas dicampur sama linen. Direbus di tangki gede banget. Ditambahin air. Jadinya bubur putih. Terus dipipihkan jadi lembaran tipis. Waktu dipipihkan, mereka masukin serat merah sama biru. Secara acak, nggak beraturan, mustahil buat bikin pola yang sama persis. Ini perlindungan pertama. Habis itu mereka masukin pita pengaman. Benang logam tipis. Nyala kalau kena sinar ultraviolet. Airnya diperas pakai pres. Dikeringin. Dipotong jadi lembaran besar. Setiap lembar diperiksa pakai cahaya tembus. Nyari cacat. Satu gelembung udara doang. Lembarannya langsung ditolak. Kertas yang udah jadi dikemas, dikirim pakai pengawalan, penjaga bersenjata, mobil lapis baja.
Soalnya kalau kertas ini sampai dicuri, bisa langsung cetak uang asli. Washington DC. Ada gedung tanpa papan nama. Abu-abu. Nggak mencolok. Di dalamnya mereka cetak uang. Bureau of Engraving and Printing. Tingkat pengamanannya kayak pangkalan militer. Detektor logam. Pemindai retina mata. Sidik jari. Bahkan karyawannya sendiri nggak bisa masuk tanpa pemeriksaan 3 kali. HP dilarang, kamera dilarang. Semua alat perekam bakal disita. Di dalamnya, mesin cetak segedean bus. 1 unit harganya $10 juta. Jalan non-stop. Suaranya kayak pesawat lagi lepas landas. Kertasnya dimuat setumpuk-tumpuk. 32 lembar pertumpukan. Di setiap lembar bakal dicetak 32 uang kertas. Tahap pertama, pencetakan latar. Pola-pola hijau. Garis-garis tipis banget. Itu digambar manual sama pengukir. Berbulan-bulan. Satu kesalahan, ulang dari awal. Garisnya tipis banget, mata telanjang enggak kelihatan. Ini perlindungan kedua anti pemalsuan. Tintanya spesial. Formulanya rahasia. Dibuat di pabrik lain. Dengan kontrol yang sama ketatnya. Lembarannya lewat roll cetak. Keluarnya hijau. Basah. Dikeringin pakai lampu inframerah. Setiap lembar diperiksa. Sensor scan warna, kepadatan, kecocokan garis. Akurasinya 1/100 mm, lebih tipis dari rambut. Tahap kedua, cetak intaglio. Yang paling penting nih, wajah Franklin. Angka-angkanya, tulisannya. Semua ini dicetak dengan tekanan gila-gilaan. 3 ton per sentimeter persegi. Tintanya bener-bener nempel dalam ke kertas. Kalau lo raba pakai jari, bakal berasa timbul. Ini fitur keamanan utamanya. Nggak mungkin dipalsuin. Printer biasa mah nggak sanggup. Bahkan yang profesional sekalipun. Butuh mesin khusus. Yang di dunia cuma ada 10 unit. Dan semuanya di sini. Roll cetaknya dilapisi lubang-lubang mikro. Gambarnya diukir pakai laser. Tingkat akurasinya 5 mikron. Itu 10 kali lebih tipis dari rambut manusia loh. Rollnya diganti tiap tahun. Yang lama dimusnahkan. Dilebur. Jadi rongsokan logam. Biar nggak ada yang bisa bikin ulang gambarnya. Lembarannya melewati mesin. Keluar udah ada wajah Franklin. Angka-angka yang jelas. Tulisan yang timbul. Lagi-lagi dicek. Mesin-mesin nge-scan setiap detail. Bandingin sama standarnya. Kalau ada 1 pixel aja yang nggak cocok, langsung masuk reject. Yang reject dikumpulin terpisah. Akhir hari langsung dihancurin. Dibakar, abunya dilarutin pakai asam, bahkan abu dolar aja nggak boleh dibuang sembarangan. Tahap ketiga, nomor seri, setiap lembar dapat kode unik. 11 digit angka dan huruf. Kombinasi kayak gini nggak ada lagi di dunia. Dicetak pakai tinta hijau, kanan dan kiri. Nomornya harus pas banget identik. Mesin ngecek. Kalau kiri sama kanan nggak cocok, langsung reject. Di sini juga dicetak stempel Departemen Keuangan, lingkaran hijau, dan stempel Bank Cadangan Federal. Item, hurufnya nunjukin bank mana yang ngeluarin uangnya. Semua proses ini cuma 3 detik. Lembaran masuk mesin. Keluar udah ada nomor sama stempelnya. Pemeriksaan final. Paling ketat nih. Mesin-mesin ngesen uangnya pakai ultraviolet. Cahaya inframerah. Di bawah pembesaran. Ngecek 15 parameter. Warna. Relief. Pita pengaman, tanda air, kecocokan garis, kepadatan tinta, ukuran, pemusatan, nomor. Sedikit aja melenceng, langsung buang. Persentase reject, 3%. Dari tiap 1000 lembar, 30 dimusnahin. Yang bagus dipotong jadi uang. Sisanya masuk mesin penghancur. Mesin pemotong, pisau gilotin, setajam silet, lembaran berisi 32 lembar uang diletakkan di atas meja. Pisau turun. 1. Potong jadi strip-strip. 2. Potong jadi lembar-lembar terpisah. Presisinya 1/10 mm. Kalau 1 lembar aja kepotong miring, seluruh lembaran langsung ditolak. Uang-uang jatuh ke nampan. Robot ambil. Hitung. 100 lembar per pak. Bungkus pakai kertas.
100 pak jadi satu blok. $10.000 dalam satu blok. Blok-blok dibungkus plastik. Disegel, distempel tanggalnya. Serinya, jumlahnya, ditaruh di kontainer berangkas. Metal. Dikunci pakai 3 gembok. Kuncinya dipegang 3 orang beda. Satu orang nggak bisa buka. Kontainer dimuat ke truk lapis baja. Pengawalan bersenjata. 2 mobil pengiring. Dibawa ke Federal Reserve Bank. Di sana diturunkan ke gudang penyimpanan. Di bawah tanah. Dinding setebal 1 meter. Beton diperkuat baja. Uang-uang nunggu di situ. Sampai ada bank yang minta. Baru deh dikeluarin, dihitung, dikemas, dikirim lagi. Bank lokal kamu memesan uang kertas baru. Pesanannya langsung ke Federal Reserve. Dari sana dikirim kontainer. Lagi-lagi dijaga ketat. Truk lapis baja Brinks. 2 petugas bersenjata. GPS tracker. Koneksi ke pusat kontrol. Kalau ada sedikit aja keluar jalur, langsung alarm. Sampai di bank. Bongkar muatan ke berangkas. Cek segel. Buka kontainer. Hitung ulang. Manual sama mesin. Jumlahnya harus pas banget sampai sen terakhir. Sebagian uangnya masuk ke ATM. Operator ngisi kaset, $4.000 dalam satu kaset. Masukin ke ATM. Tutup. ATM siap dipakai. Kamu datang. Masukin kartu. Ketik PIN. Minta $100. Di dalam roller mulai kerja. Ambil 1 lembar. Cek pakai sensor. Kalau uangnya kusut atau robek, ATM nggak bakal keluarin. Ambil lembar berikutnya. Keluar lewat celah. Kamu ambil. Lipat masukin dompet. Terus pergi. Tanpa mikir perjalanan panjang selembar kertas itu. Dari ladang kapas di Texas sampai ke dompet lo. Kertas rahasia. 3 lapis cetakan. 15 kali pemeriksaan. Pengawalan bersenjata di setiap tahapan. Sekarang lo udah tahu, uang kertas ini bukan cuma kertas biasa. Ini dokumen paling aman di dunia, yang ngecetak orang-orang yang lolos pemeriksaan intelijen. Kerja pakai mesin seharga $10 juta. Di bawah kamera dan sensor semua. Salah dikit aja, langsung dimusnahkan. Dibakar, dilarutin pakai asam. Soalnya meski cacat, kalau sampai jatuh ke tangan orang, itu ancaman. Bisa dipelajari, teknologinya bisa dimengerti, terus dicoba dipalsuin. Makanya pengamanannya seketat itu. Nggak bakal lo lihat uang $100 kayak kertas biasa lagi. Karena sekarang lo tahu, di dalamnya tersimpan 300 tahun teknologi. Serat merah di kertasnya tersebar acak. Pita pengaman bercahaya di bawah sinar UV. Potret Franklin dicetak dengan tekanan 3 ton. Garis mikro lebih tipis dari rambut. Nomor serinya unik. Uang ini nggak mungkin dipalsuin, meski lo coba mati-matian. Soalnya ini dibuat bukan buat jadi bagus, tapi dibuat buat ngelindungin uang dari pemalsuan. Dan berhasil. Bayangin aja ironinya, kota yang dibangun di tengah salah satu gurun terbesar di dunia, tapi malah harus impor pasir. Serius, nggak salah denger kok. Dubai yang dikelilingi miliaran ton bukit pasir emas, beneran beli pasir dari luar negeri. Gue lagi berdiri di pinggir pulau buatan Palm Jumeirah nih, dan di bawah kaki gue ini bukan pasir gurun Arab biasa, tapi pasir yang udah dikalibrasi, dicuci dan disortir dengan teliti banget, dan itu semua didatangin dari dasar laut ratusan kilometer dari sini loh. Matahari nyengat abis sampai udara di atas aspal kayak bergetar gitu, plus kelembapan Teluk Persia bikin setiap napas berasa kayak perjuangan. Tapi justru di sini nih, Nixia di antara hotel-hotel mewah dan air laut yang biru banget, lagi berlangsung salah satu operasi industri terbesar di Timur Tengah. Selamat datang di pabrik Dubai Marine Aggregates, tempat di mana dasar laut disulap jadi pantai surga. Masalahnya Dubai itu paradoks banget sekaligus brutal. Pasir gurun yang ngelilingin kota ini dari segala arah, sama sekali nggak guna. Miliaran tahun angin udah nghalusin tiap butiran pasir sampai bentuknya bulat sempurna. Kalau dilihat pakai mikroskop, pasir gurun itu kayak bola-bola kaca. Mulus, kilap, cakep. Tapi justru karena cakep inilah dia jadi nggak bisa dipakai. Butiran yang bulat itu nggak bisa nempel satu sama lain. Coba deh bikin beton dari pasir ini, bakal rontok. Coba bikin pantai, langsung kesapu ombak pertama ke laut.
Pasir gurun itu kayak lo nyoba bikin rumah dari bola kaca. Jelas Ahmed, kepala insinyur pabriknya, sambil merem melek kena silau matahari. Kita butuh pasir yang sisinya tajam, bersudut kasar. Kita butuh pasir laut. Dan inilah alasannya kenapa Dubai, yang berdiri di atas lautan pasir, malah ngirim kapal keruk gede-gede ke dasar Teluk Persia. Tiap tahun mereka ngangkat jutaan meter kubik pasir dari dasar laut, yang abis itu harus diproses lewat tahapan yang ribet banget. Ini bukan sekadar nambang, ini operasi bedah level molekuler. Kita naik ke atas kapal keruk Al-Muharraq, pabrik terapung sepanjang 120 meter. Ini bukan cuma kapal biasa, ini monster industri beneran. Gue ngerasain getaran mesin diesel gede banget yang ngegerakin pompa dengan kapasitas 15.000 meter kubik per jam. Pipa hisapnya yang diameternya 1 meter 20 cm turun sampai kedalaman 25 meter, di mana ada endapan kuno dari pecahan kerang sama pasir karang. Kapten Saleh, pria yang kulitnya udah hitam banget karena kepanasan dengan kerutan sedalam retakan di batu karang, nunjukin gue ke monitor echo sounder. Lihat garis ini lapisan pasir berkualitas. Jutaan tahun ombak Teluk Persia ngancurin karang dan kerang. Apa yang angin lakuin buat gurun selama miliaran tahun, laut lakuin dalam jutaan tahun. Tapi hasilnya kebalikan. Pas pipa hisap menyentuh dasar laut, suaranya berubah. Tadi cuma dengung monoton dari pompa, sekarang ada suara gemeretak. Itu pecahan tajam kerang sama karang yang ngebut lewat pipa ke atas. Campuran air dan pasir dengan perbandingan 1:5 naik ke permukaan. Di sini, di dek kapal keruk, tahap pertama pengolahan dimulai. Pulpa, begitu mereka nyebut campuran kotor dan keruh ini, masuk ke saringan utama. Ini meja baja bergetar seukuran lapangan tenis, ditutup jaring dengan lubang 5 mm. Di sini potongan besar disaring, pecahan karang, cangkang, kadang bahkan potongan kapal karam. Bagian halus jatuh ke bawah dan masuk ke rangkaian drum pencuci. Air yang dipakai air laut, tapi lewat sistem filtrasi dulu. 3 silinder gede, masing-masing diameter 4 meter, berputar 20 kali per menit. Di dalamnya ada bilah spiral yang ngaduk pasir sama air seintensif itu, sampai tiap butir pasir kena pembersihan mekanis. Garam, bahan organik, lumpur, semuanya hilang. Gue lihat dari drum pertama keluar cairan coklat gelap, dari yang kedua abu-abu muda, dan dari yang ketiga air nyaris bening dengan pasir bersih di dasarnya. Suhu di dalam drum sampai 45 derajat Celcius gara-gara gesekan. Ini bukan cuma cuci biasa, ini desinfeksi termal. Sisa organik apapun, bakteri, ganggang mati, semua dalam pusaran panas ini. Setelah dicuci, pasirnya masuk ke hidrosiklon, alat yang ngebagi-bagi material berdasarkan kepadatan dan ukuran, pakai gaya sentrifugal. Bayangin aja kerucut logam gede banget setinggi 6 meter. Pulpnya dipompa masuk dengan tekanan 8 atmosfer. Di dalam kerucut, dia mulai berputar dengan kecepatan 300 putaran per menit. Partikel berat, pasir kasar sama kerikil kecil, kepaksa nempel ke dinding terus turun ke bawah. Partikel ringan, lumpur, tanah liat, pasir yang super halus. Ke bawah arus air naik ke atas terus dibuang jadi limbah. Gue mendekatin lubang keluaran aliran bawah. Di sini keluarnya pasir ukuran 0,2 sampai 0,5 mm. Ukuran sempurna buat pasir pantai. Kalau partikelnya lebih kecil lagi, bakal jadi debu beterbangan kena angin. Kalau lebih gede, nggak nyaman buat jalan tanpa alas kaki, nyakitin kulit. Ahmed ngambil segenggam pasir basah dan nyodorin ke gue. Beratnya berasa, padat, dan setiap butir pasirnya bentuknya nggak beraturan, bersudut-sudut. Kerasakan tepinya tajam-tajam? Ini koral sama kerang. Mereka saling ngait satu sama lain. Pasir kayak gini nggak bakal kesapu ombak. Dia bikin permukaan yang stabil.
Tahap selanjutnya, ngilangin garam. Bahkan setelah 3 kali dicuci, pasir masih nyimpen garam laut. Kalau nggak dibersihkan, beberapa bulan kemudian pantai bakal ketutupan lapisan putih, dan bangunan besi di sekitarnya bakal karatan 2 kali lipat lebih cepat. Pasir masuk ke talang panjang, terus disiram air tawar bertekanan. Ini mahal banget. Tiap 1000 meter kubik pasir butuh 200 meter kubik air tawar. Tapi di Dubai, air lebih berharga dari minyak, jadi pabriknya punya mesin desalinasi reverse osmosis sendiri. Prosesnya makan waktu 4 jam. Pasir bergerak pelan-pelan lewat talang sepanjang 150 meter, sementara dari atas disemprot air tawar dengan tekanan 3 atmosfer. Garamnya keluar, konsentrasinya turun dari 35 gram per liter jadi 0,5. Lab pabrik terus ambil sampel. Mereka nggak cuma ngecek garam, tapi juga kadar pH, logam berat, sama kontaminasi organik. Standarnya ketat banget. Pasir ini bakal kena kulit ribuan turis dan anak-anak bakal main di situ. Satu kesalahan aja, reputasi pantainya bisa hancur. Nah, sekarang bagian paling seru, kalibrasi warna dan tekstur. Pasir laut alami dari Teluk Persia itu warnanya abu-abu keputihan. Cantik sih, tapi nggak Instagramable banget. Turis mau lihat pasir yang keemasan, hangat, kayak karamel gitu, seperti di Maladewa atau Thailand. Dan disinilah alkimianya dimulai. Di bengkel khusus, pasir dicampur dengan aditif mineral. Ini bukan cat loh, ini mineral alami yang dihaluskan. Oksida besi kasih warna kemerahan. Tepung dolomit krem. Debu kuarsa, kilau keemasan. Proporsinya dihitung komputer berdasarkan sampel pasir pantai sempurna dari seluruh dunia. Para insinyur udah masukin ke database foto dan sampel fisik pasir dari Bora Bora, Seychelles, Zanzibar. Programnya menganalisis temperatur warna, kecerahan, saturasi, terus ngasih resepnya. Untuk Palm Jumeirah resepnya gini, 92% pasir laut dasar, 5% dolomit, 2% kuarsa kuning halus, 1% oksida besi. Pencampurannya dilakukan di mixer drum bervolume 50 meter kubik. Drumnya berputar 20 menit, memastikan distribusi pigmen yang benar-benar merata. Tahap akhir, perlakuan panas dan stabilisasi. Pasir dikeringkan di tungku rotasi pada suhu 120 derajat Celcius. Ini ngebunuh spora bakteri dan jamur yang tersisa, sekaligus mengaktifkan ikatan mineral antara aditif dan butiran pasir. Warnanya jadi terpanggang dan tahan terhadap sinar UV. Setelah keluar dari tungku, pasir didinginkan dan diberi lapisan hidrofobik berbasis silikon. Ini lapisan tipis nggak kelihatan yang bikin butiran pasir agak menolak air. Buat apa? Biar pasirnya cepat kering abis hujan atau kena ombak. Nggak bikin lumpur dan genangan. Ini teknologi rahasia Dubai Marine Aggregates. Pasir yang bisa bersihin diri sendiri. Produk jadi dimuat ke truck dump dan dikirim ke pantai-pantai. Tapi ceritanya belum beres nih. Di setiap pantai ada sistem monitoring. Sensor yang ditanam di berbagai kedalaman ngukur kelembaban, suhu, pergeseran pasir. Kalau badai mulai ngerosi lapisan pasir, langsung didatangin batch baru. 2 kali setahun semua pasir disaring pakai mesin khusus. Buang sampah, rumput laut, pecahan kerang. Ini sistem hidup yang butuh perawatan terus-menerus. Gue lagi berdiri di Jumeirah Beach nih, ngeliatin ombak yang datang ke pantai terus surut lagi, ninggalin pasir keemasan yang mulus banget dan sedikit basah. Di bawah kaki berasa adem gitu, pasirnya udah kering abis ombak terakhir tadi. Nggak ada gumpalan, nggak ada kotoran, nggak ada kerang tajam sama sekali. Setiap butir pasir ini udah ngelewatin perjalanan panjang dari dasar laut, lewat pencucian, penyortiran, pewarnaan, sampai pemanasan. Ini bukan alam loh, ini simfoni industri, di mana teknologi nyiptain ilusi seolah-olah ini asli banget. Di Dubai, bahkan pasir aja produk teknologi tinggi.
Bayangin kota di tengah gurun yang impor pasir dari dasar laut, ngolahnya di pabrik yang harganya miliaran dolar, terus bikin pantai yang kelihatan lebih natural daripada alam aslinya. Inilah Dubai, tempat di mana realita ngalahin imajinasi dan kreativitas manusia ngalahin hukum geografi. Kalau lo tertarik sama cerita gimana pantai sempurna Dubai diciptain, kasih like video ini ya. Tulis di komen, pantai mana aja yang pernah lo datengin, dan pasir yang mana yang paling bagus menurut lo. Dan jangan lupa subscribe channel ini buat terus ngebuka teknologi-teknologi keren yang tersembunyi di balik hal-hal biasa di dunia kita. Bayangin aja ada komponen yang sempurna banget, sampai bisa muter terus selama 30 tahun non-stop. Dari bola-bola kecil diameter 3 mm sampai raksasa setinggi 10 meter, yang nahan turbin angin, bearing itu industri senilai 120 miliar dolar per tahun. Tapi hidupnya dimulai dari kekacauan total. Ledakan gede-gedean, api neraka, tekanan yang bisa ngeremukin tank. Gimana logam mentah bisa jadi jantungnya kesempurnaan? Hari ini lo bakal ngikutin perjalanan lengkapnya, dari ledakan di tambang sampai jadi bola sempurna yang muter, dengan kecepatan 10.000 putaran per menit. Kalau lo penasaran gimana kekacauan berubah jadi presisi, subscribe channel ini. Di sini kita ngebahas pabrik-pabrik yang bikin dunia kita. Semuanya dimulai dari dentuman yang bikin tanah bergetar sampai radius beberapa kilometer. Di tambang raksasa Australia sama Brasil, biji besi tersembunyi di lapisan batu setebal ratusan meter. Para geolog ngubah area tambang jadi kayak papan catur. Mereka bor lubang sedalam 20-30 meter. Diameter lubangnya 250 mm. Jarak antar lubangnya 5 meter. Dalam 1 kilometer persegi aja ada 400 lubang bor. Setiap lubang diisi bahan peledak. Campuran amonium nitrat sama solar. Perbandingannya 94:6%. Berat muatan per lubang 300 kg. Peledakannya pakai sistem tunda milidetik. Lubang pertama meledak. 20 milidetik kemudian, yang kedua. 40 milidetik, yang ketiga. Gelombangnya merambat ke seluruh area. Dalam 10 detik, 200 lubang meledak. Ngeledakin 100.000 meter kubik batuan. Energinya setara 50 ton TNT. Tapi ini bukan kaos sembarangan loh. Ini penghancuran yang udah direncanakan matang. Potongan-potongan batu terlontar setinggi 50 meter. Jatuh. Debunya naik sampai 1 kilometer ke langit. Begitu debunya turun, yang tadinya gunung sekarang jadi 1 juta ton biji besi yang udah hancur. Ekskavator raksasa masuk ke area tambang. Bucket ekskavatornya gede banget. 40 meter kubik. Itu tuh sebesar apartemen 2 kamar loh. Berat bucketnya aja 28 ton. Sekali cedok bisa angkat 100 ton batuan. Langsung dimuat ke truck dump. Kapasitas angkut truck dumpnya gila. 360 ton. Tinggi rodanya 4 meter. Diameternya 3,5 meter. Beratnya per roda aja 5 ton. Mesinnya bertenaga 3.500 tenaga kuda. Konsumsi bahan bakarnya boros banget nih. 300 liter per 100 km. Truck dump ini ngangkut biji ke mesin penghancur. Jaraknya 15 km. Kecepatannya 40 km per jam. Waktu tempuhnya 20 menit. Dalam sehari satu truck dump bisa bolak-balik 30 kali. Ngangkut 10.000 ton. Di tambang ini ada 20 ekskavator sama 60 truk dump yang kerja. Mereka ngangkut 300.000 ton biji per hari. Itu setara 100 juta ton per tahun. Penghancuran. Biji masuk ke jaw crusher. Mulut crushernya lebarnya 4 meter. Rahangnya beratnya 120 ton. Gerakan rahangnya 300 mm. Frekuensi getarannya 200 pukulan per menit. Daya motornya 1,5 megawatt. Crusher ini ngehancurin batu-batu ukuran meter kali meter jadi potongan 200 mm. Kapasitas produksinya 2.000 ton per jam. Dari jaw crusher, biji masuk ke cone crusher. Kerucutnya berputar di dalam mangkuk dengan kecepatan 150 putaran per menit. Celah antara kerucut sama mangkuk 25 mm. Potongan 200 mm jadi potongan 25 mm. Terus abis itu ball mill. Silinder diameternya 6 meter. Panjangnya 8 meter. Di dalamnya ada bola-bola baja. Diameter bolanya 100 mm. Berat satu bola 4 kg. Total ada 50.000 bola. Berat keseluruhannya 200 ton. Millnya berputar dengan kecepatan 18 putaran per menit. Bola-bolanya jatuh dari ketinggian 2 meter. Benturannya ngehancurin biji jadi bubuk. Ukuran partikel setelah mill 0,1 mm. Ini setipis rambut manusia.
Pengayaan dengan flotasi. Bubuk biji dicampur sama air, jadinya pulp. Konsentrasi padatannya 30%. Terus ditambahin reagen. Kalium xanthogenat, 200 gram per ton biji. Minyak pinus, 50 gram per ton. Xanthogenat bikin partikel besi jadi hidrofobik. Mereka nolak air gitu. Pulpnya dituang ke mesin flotasi. Volume tangkinya 50 meter kubik. Dari bawah dimasukin udara. Tekanannya 2 bar. Alirannya 300 meter kubik per jam. Udaranya bikin miliaran gelembung diameter 0,5 mm. Gelembung-gelembung nempel ke partikel besi, ngangkat mereka ke atas. Di permukaan terbentuk busa, merah keabu-abuan. Padat banget. Kandungan besi di busanya 67%. Batuan kosong tenggelam ke dasar. Dipompa keluar terus dibuang ke tumpukan limbah. Busanya dikerok pakai scraper, dikirim buat filtrasi. Filter vakum nyedot airnya. Sisanya massa basah. Kelembabannya 9%. Ini konsentratnya. Dari sini dibuat pelet. Proses pelletizing. Konsentrat dimasukkan ke mesin pelletizer berbentuk piring. Diameter piringnya 4,5 meter. Kemiringannya 45 derajat. Kecepatan putarnya 15 putaran per menit. Bubuk ditaburkan ke piring. Ditambah air sekitar 3% dari beratnya. Karena gaya sentrifugal, bubuknya ngegulung jadi bola-bola kecil. Diameter peletnya sekitar 12 mm. Selisihnya plus minus 2 mm. Pelet-pelet ini ngeguling dari pinggir piring ke konveyor. Produksinya bisa 300 ton per jam. Itu sekitar 1 juta pelet per jam. Terus peletnya dikirim buat dipanggang. Suhu panggangnya 1350 derajat Celcius. Waktu panggangnya 20 menit. Peletnya jadi keras banget kayak batu. Kekuatan tekannya sampai 250 kg per cm persegi. Nah, sekarang ini udah jadi bahan baku siap pakai buat blast furnace. Peleburan di tungku tinggi. Pelet biji besi dimasukin ke tungku tinggi. Tinggi tungkunya 32 meter. Diameter bagian atas 12 meter. Diameter bagian bawah 8 meter. Volume tungku 1.200 meter kubik. Dimasukin berlapis-lapis nih. Lapisan pelet 1 meter. Lapisan kokas setengah meter. Lapisan batu kapur 20 cm. Dari bawah ditiup udara panas. Suhunya 1.200 derajat. Tekanan 4 bar. Aliran 3.000 meter kubik per menit. Kokas terbakar. Ngeluarin karbon monoksida. Ini yang ngebikin besi terpisah dari pelet. Suhu di bagian bawah tungku 1980 derajat. Besi meleleh. Ngalir ke bawah, ngumpul di dasar tungku. Tiap 4 jam sekali besi cair dikeluarin. Lubang keluarnya dibuka. Besi cair ngalir kayak sungai api. Suhunya 1500 derajat. Warnanya oranye terang banget. Satu kali ngeluarin 300 ton. Dalam sehari tungku ini ngasilin 2000 ton besi kasar. Di besi kasar ini 4% karbon. Ini banyak banget. Besi kasar jadi gampang patah. Makanya butuh peleburan konverter lagi. Peleburan baja. Besi tuang dituang ke konverter oksigen. Kapasitas konverternya 350 ton. Dari atas, lans diturunin. Diameter lansnya 500 mm. Lewat lans ini oksigen murni ditiup masuk. Tekanannya 12 bar. Konsumsinya 500 meter kubik per menit. Kecepatan semburannya 600 meter per detik. Ini 2 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Oksigen ngoksidasi karbon. Karbonnya terbakar. Berubah jadi gas karbon dioksida. Dari mulut konverter api menyembur keluar. Tinggi apinya 10 meter. Suhu apinya 2000 derajat. Prosesnya jalan 20 menit. Kandungan karbonnya turun dari 4% jadi 0,7%. Ini baja bearing. Tipe SH15. Kandungan kromiumnya 1,5%. Kromium bikin keras dan tahan aus. Bajanya dituang ke dalam wadah besar. Dari wadah dituang lagi ke cetakan. Jadinya batangan, benda kerja seberat 5 ton. Ukuran batangannya 1 meter kali 1 meter kali 2 meter. Proses rolling dan pembubutan. Batangan logam dipanaskan di tungku sampai 1200 derajat. Di-roll pakai mesin rolling. Roller diameternya 1000 mm. Tekanan rollingnya 2000 ton. Dari batangan ini dibentuk jadi batang bulat diameter 100 mm. Panjang batangnya 6 meter.
Batang-batang ini dipotong jadi benda kerja sepanjang 200 mm. Benda kerja dipanaskan sampai 850 derajat. Ditempa jadi cincin pakai pres 1200 ton. Hasilnya cincin dengan diameter luar 100 mm. Diameter dalamnya 80 mm. Tingginya 20 mm. Cincin-cincin ini melalui proses heat treatment. Dipanaskan sampai 840 derajat. Ditahan 30 menit. Quenching di oli suhu 60 derajat. Kecepatan pendinginannya 300 derajat per detik. Tempering di 180 derajat selama 2 jam. Kekerasan setelah heat treatment 62 Rockwell. Terus grinding. Cincin dijepit di cak mesin bubut. Batu gerinda berputar dengan kecepatan 30 meter per detik. Mengikis lapisan logam setebal 0,01 mm per pas. Kekasaran permukaannya 0,2 mikrometer. Ini 10 kali lebih halus dari kaca loh. Penyimpangan dari kebulatan nggak lebih dari 2 mikrometer. Bola-bolanya dibuat dengan cold heading. Kawat diameter 12 mm dipotong jadi potongan 12 mm. Setiap potongan dijepit antara 2 dis. Tekanannya 2 ton. Potongan ini berubah bentuk jadi bola. Hasilnya bola mentah. Digerinda di antara 2 piringan besi cor. Piringan berputar berlawanan arah. Kecepatannya 200 rpm. Di antara piringan, pasta abrasif. Ukuran butirnya 40 mikrometer. Grinding berlangsung sejam. Bola mengecil 0,3 mm. Diameter akhirnya 11,7 mm. Penyimpangannya plus minus 1 mikrometer. Kebulatan 2 mikrometer. Kekasaran 0,06 mikrometer. Perakitan bearing. Ring dalam, ring luar, 17 bola. Separator dari kuningan. Pelumas lithium. Bearing jadi. Ini bakal berputar 30 tahun. 1 miliar putaran. Kalau kalian suka, kasih like ya. Tulis di komen di mana aja kalian pernah lihat bearing. Subscribe. Di sini kita tunjukin gimana bikin kesempurnaan. Setiap tahun kapal pemecah es raksasa dan kapal pesiar mewah diluncurkan ke laut. Kapal-kapal yang beratnya puluhan ribu ton, mampu beroperasi berbulan-bulan di laut paling ekstrem di planet ini. Tapi nggak banyak yang tahu kalau mesin mereka udah nggak ada di dalam badan kapal lagi. Para insinyur nekat banget. Mereka mindahin sistem penggerak super gede dengan daya lebih dari 22 megawatt. Itu lebih dari 30.000 tenaga kuda loh. Terus ditaruh langsung di bawah kapal, dalam kapsul baja kedap air seberat 320 ton. Itu beratnya 2 pesawat Boeing 747 yang udah fully loaded. Di dalam kapsul ini, kalau rotor bergeser cuma sepersekian milimeter aja, bisa bikin bearing hancur dan seluruh sistem rusak dalam hitungan hari. Tonton video ini sampai habis, lo bakal tahu gimana sistem penggerak bawah laut ini dibikin, kesalahan apa yang selamanya disembunyiin di bawah air pas pemasangan, dan kenapa musuh tak terlihat ini bisa ngehancurin kapal ribuan ton dalam waktu singkat banget. Dari pandangan pertama sih kayak ekor logam gede banget yang nempel di bawah kapal. Tapi di dalamnya itu ada motor listrik lengkap loh. Motornya nggak dipasang di ruang mesin kayak yang udah dilakuin puluhan tahun. Di sini malah kebalik. Motornya langsung dicelupin ke air, ditutup rapat dalam casing baja, terus dipaksa kerja langsung di laut, bertahun-tahun, tanpa perbaikan, di bawah tekanan air laut yang konstan. Makanya konstruksi ini diperlakukan hampir kayak kendaraan bawah air. Ide buat ngeluarin motor dari dalam badan kapal muncul relatif baru-baru ini nih, meskipun para insinyurnya udah kepikiran soal ini sejak puluhan tahun lalu. Di pertengahan abad ke-20, pembuat kapal udah coba ngilangin shaft panjang, gearbox, sama sistem transmisi mekanis yang ribet banget, yang makan tempat gede di dalam kapal dan buang sebagian tenaga di setiap sambungan. Terobosan beneran terjadi di akhir tahun 1980-an, waktu insinyur Finlandia yang kerja di proyek kapal pemecah es, buat Laut Utara ngasih solusi radikal. Pindahin motor listrik langsung ke pot putar di bawah kapal. Kalau cerita teknik kayak gini bikin kamu excited kayak gue, subscribe ke channel sekarang juga biar nggak ketinggalan episode berikutnya. Pencet loncengnya biar setiap video baru langsung muncul di feed kamu. Para spesialis dari perusahaan pembuat kapal yang lagi nyari cara bikin kapal lebih gampang dikendaliin di area es mulai ngembangin teknologi ini. Eksperimen pertamanya kelihatan cukup berisiko sih.
Mesinnya harus benar-benar diisolasi dari air laut dan harus bisa jalan bertahun-tahun tanpa bisa diakses sama sekali. Di tahun 1990, instalasi pertama yang beneran kerja mulai muncul, dan beberapa tahun kemudian teknologinya udah mulai dipasang di kapal pemecah es sungguhan. Ternyata nih, konstruksi kayak gini nggak cuma berfungsi, tapi berfungsi lebih baik dari sistem tradisional manapun. Begitu jelas kalau penggerak yang bisa berputar ini bikin kapal bisa gerak ke hampir semua arah tanpa perlu mutar badan kapalnya. Para pembuat kapal pesiar langsung ngadopsi sistemnya. Penggerak ini bisa berputar sampai 360 derajat loh, yang bikin kemudi belakang biasa sama alat bantu manuver tambahan, jadi nggak kepake lagi. Manuvernya meningkat drastis banget sampai kapal pesiar gede bisa sandar ke dermaga nyaris dari samping, tanpa bantuan kapal tunda. Sejak saat itu, skema ini pelan-pelan ngubah konsep dasar tentang di mana seharusnya jantung kapal berada. Bukan di dalam, tapi langsung di bawahnya. Gue lewatin bagian-bagian badan kapal yang beberapa jam lalu masih cuma lembaran baja terpisah. Masing-masing tebal beberapa sentimeter dan beratnya beberapa ton banget. Sekarang udah jadi lembaran metal yang melengkung. Sebelumnya digiling biar kapsulnya nanti bentuknya mulus, aerodinamis, nggak ada sudut tajam. Di sini nggak ada sudut siku-siku, nggak ada sambungan yang nggak perlu, bentuknya ditentuin sama air, bukan buat gampangin produksi doang. Kren jembatan pelan-pelan ngangkat elemen-elemen ini terus nyatuinnya, kayak lagi ngerakit torpedo bawah laut gitu. Di antara komponen-komponennya dikasih celah sempit buat jalur lasannya. Waktu pengelasan, percikan api beterbangan, dan logamnya nyala warna oranye. Para pekerja bergerak pelan, ngelewatin setiap sentimeter sambungan berkali-kali, nggak terburu-buru dan nggak ada gerakan sia-sia. Pertama dibentuk las bagian dalam, terus bagian luar, habis itu permukaannya digosok bener-bener halus biar nggak ada tonjolan sedikit pun yang bakal bikin hambatan ekstra di air. Pas badannya akhirnya nyambung semua, udah mirip torpedo baja yang mulus. Padat, utuh, nggak ada cacat sedikit pun di luarnya. Setelah itu dimulailah tahap inspeksi. Sambungan las diperiksa pakai ultrasound sama röntgen buat nyari pori-pori sekecil apapun di dalam logamnya. Kalau ada bagian yang mencurigakan, langsung dipotong dan dilas ulang, nggak ada kompromi sama sekali. Terus kapsulnya ditutup rapat dan dikasih tekanan dari dalam yang jauh lebih gede dari yang bakal dialami di bawah air nanti. Kalau ada titik lemah, pasti langsung ketahuan. Cuma setelah lolos semua pengujian ini, badan kapalnya baru dianggap siap tahan bertahun-tahun kerja di air laut dingin dan terus-terusan kena hantaman es. Setelah kapsul baja ini benar-benar kelar dilas dan diinspeksi, di bengkel mulai masuk momen yang sebenarnya jadi alasan utama kenapa seluruh badan kapal ini dibangun. Di dalamnya harus dipasang motor listrik, sumber tenaga utama kapal masa depan ini. Dan disinilah baru kerasa seberapa gila skala engineering kelautan itu. Sebelum dipasang, motornya ditaruh di platform khusus dan lebih mirip bagian pembangkit listrik daripada mesin kapal. Diameternya hampir 3 meter, dan beratnya segede itu sampai alat angkat biasa bahkan nggak masuk pertimbangan. Di sini cuma pakai crane overhead berat, yang setiap gerakannya udah dihitung dan dikoordinasiin dari jauh-jauh hari. Rotor, yaitu bagian mesin yang berputar, diangkat secara terpisah. Ini adalah cincin logam masif dengan konduktor tembaga yang beratnya lebih dari truk besar yang penuh muatan. Crane mulai bergerak pelan banget sampai hampir nggak kelihatan mata. Operatornya kerja berdasarkan komando dari beberapa engineer yang berdiri di berbagai sisi casing dan terus-menerus ngontrol posisi komponen ini. Di sini nggak boleh ada gerakan mendadak dan nggak boleh ada kesalahan sama sekali. Bahkan pergeseran sepersekian milimeter aja bisa berarti misalignment, yang bakal kelihatan saat operasi nanti dalam bentuk vibrasi kuat. Dan vibrasi di level daya sebesar ini, bukan cuma masalah kecil, tapi udah bencana beneran. Ketika rotor udah gantung di atas kapsul yang terbuka, dimulailah tahap paling menegangkan. Benda ini benar-benar diturunkan per milimeter, dengan gap yang terus diukur pakai alat laser. Di dalam casing udah terpasang bearing dan elemen pendukung, dan semuanya harus pas dengan presisi sampai 1/1000 mm. Kalau sumbu mesin nggak pas, meskipun cuma sedikit aja,
Dengan pusat geometris kapsul, saat rotasi bakal muncul ketidakseimbangan yang berasa ke seluruh kapal. Di kecepatan kerja, ketidakseimbangan ini bakal jadi hantaman konstan yang bisa ngehancurin bearing atau ngerusak casing dari dalam cuma dalam hitungan minggu. Setelah rotor dipasang, engineer nggak langsung ngizinin buat ngelepas krennya. Mulailah serangkaian pemeriksaan. Mereka ngukur keselarasan, muterin shaft secara manual beberapa kali, dengerin baik-baik suara logamnya. Kalau ada suara aneh sedikit aja, komponen langsung diangkat lagi. Kadang mesin diangkat lagi dan posisinya dikoreksi, ngabisin berjam-jam demi perubahan beberapa milimeter doang. Di sini semua paham, setelah kapsulnya ditutup, nggak bakal ada akses ke dalamnya lagi selamanya. Jadi, akurasi sempurna jauh lebih penting daripada kecepatan pemasangan. Pas mesin akhirnya udah di tempatnya, seluruh struktur tiba-tiba kelihatan lengkap banget. Cangkang baja kosong berubah jadi penggerak beneran. Momen inilah yang bisa dibilang kelahiran sistem yang nantinya bakal muterin propeller, belokin kapal ribuan ton, dan kerja bertahun-tahun di bawah air. Di tempat yang nggak bakal pernah dilihat manusia lagi. Instalasi modern bisa menghasilkan energi sampai 22 MW. Ini setara dengan tenaga lebih dari 30.000 kuda. Buat perbandingan nih, satu mesin kayak gini bisa nyalain listrik buat kota kecil dengan 25.000 penduduk loh. Dan ini tuh mekanisme yang kerja sepenuhnya di bawah air, nggak kelihatan, nggak bisa dirawat kalau lagi di laut lepas. Makanya didesain dengan tingkat keandalan bertahun-tahun ke depan, soalnya perawatan rutin cuma bisa dilakukan di dok kering. Instalasi yang udah dirakit lengkap sama mesin, dan baling-balingnya bisa beratnya lebih dari 320 ton banget. Baling-baling yang dipasang ke kapsul ini diameternya sering lebih dari 7 meter. Setiap bilah baling-balingnya beratnya sama kayak gajah Afrika dewasa. Tapi sistem sebesar ini harus kerja mulus banget. Getaran sedikit aja di tenaga segede itu langsung nyampe ke badan kapal dan kerasa sama penumpang di semua dek. Setelah mesin udah aman terlindungi di dalam casing baja, tibalah tahap final, pemasangan baling-baling kapal. Kalau kapsulnya itu ototnya, maka baling-baling ini tangannya yang mendorong air dan bikin kapal bergerak maju. Setiap bilahnya dibuat dari campuran spesial perunggu, aluminium, sama nikel. Logam ini harus cukup kuat supaya nggak bengkok kena tekanan ribuan ton air, tapi di saat bersamaan juga harus cukup halus biar nggak bikin pusaran air yang nggak perlu. Bilah-bilahnya dibawa ke kapsul pakai palet khusus, masing-masing dibungkus plastik pelindung kayak perhiasan mahal. Pemasangannya dilakukan pakai pendorong hidrolik. Baling-balingnya dipasang ke poros mesin yang nongol dari kapsul, dan di sini ketelitiannya lagi-lagi diukur sampai 1/1000 mm. Kalau sedikit aja miring, pas jalan di kecepatan kerja baling-balingnya bakal mulai getar. Dan getaran ini bisa hancurin bearing mesinnya dalam beberapa hari doang. Pas baling-balingnya udah terpasang sempurna, dikunci pakai mur raksasa yang dikencangkan dengan kekuatan beberapa ribu Newton-meter. Setelah itu, di pusatnya dipasang penutup aerodinamis biar aliran air setelah baling-baling jadi rata sempurna. Seluruh komponen ini dilapisi cat khusus yang bikin organisme laut dan kerang nggak bisa nempel. Soalnya bahkan kotoran setebal beberapa sentimeter aja di bilahnya bisa nurunin efisiensi mesin 5-7%. Dan itu kerugian ratusan ribu euro per tahun loh. Ada sesuatu yang hampir puitis banget sih ngelihat pelat baja masif setebal kepalan tangan lo berubah jadi silinder yang sempurna. Yang kita lihat di sini nih, salah satu perusahaan teknik terbaik di Eropa Tengah lagi ngerjain pelat baja setebal 120 mm, lebar 3000 mm, yang bakal jadi silinder berdiameter 1400 mm. Buat kalian yang ingat waktu industri berat masih jadi tulang punggung produksi, ini tuh jenis keahlian yang udah bangun dunia yang kita kenal sekarang. Bintangnya operasi ini, mesin roll pelat. Dan gue bilang ya, keajaiban Italia ini sesempurna yang bisa dicapai sama peralatan pengolahan logam. Perusahaan ini udah nyempurnain keahlian ini sejak tahun 1946. Pas setelah Perang Dunia Kedua, waktu Eropa butuh banget peralatan yang bisa diandalkan buat bentuk infrastruktur era modern.
Mesin ini kerja pakai prinsip three roller pyramid, yang udah jadi standar emas buat ngerol pelat berat sejak zaman revolusi industri. Meskipun tingkat presisi yang kita lihat di sini bakal bikin para pengrajin zaman dulu kagum banget. Nih, gue jelasin gimana prosesnya yang keren abis ini jalan. Pelat baja yang udah dipanaskan duluan, buat ngurangin sifat rapuhnya, dipasang di antara 3 roller silinder gede, yang disusun kayak bentuk segitiga. 2 roller bawah itu yang jadi tenaga penggeraknya. Mereka muter dengan sinkronisasi yang pas banget buat narik pelat itu, sementara roller atas yang bisa diatur secara hidrolik, dengan presisi sampai sepersekian milimeter doang. Ngasih tekanan ke bawah dan bikin lengkungannya. Bayangin aja kayak lagi ngilas adonan, cuman bedanya adonan ini beratnya beberapa ton dan bisa nopang gedung loh. Operatornya yang kerja dari panel kontrol terkomputerisasi, masukin parameter diameter, dan ketebalan yang diinginkan. Sensor canggih mesinnya terus-menerus ngecek radius lengkungannya, bikin penyesuaian real-time lewat ratusan silinder hidrolik. Yang bikin takjub nih, meski kerjanya dengan kekuatan super gede, mesin ini bisa capai tingkat presisi yang bikin pembuat jam Swiss pun bangga. Pelatnya lewatin roller berkali-kali, setiap kali ngebengkok dikit lebih banyak, pelan-pelan makin dekat ke bentuk silinder yang sempurna. Pendekatan bertahap kayak gini mencegah retakan akibat tekanan, dan memastikan lengkungannya seragam di sepanjang pelat. Waktu pelat mulai transformasinya, lo bisa beneran ngelihat fisika beraksi nih. Permukaan luar lengkungannya ngeregang, sementara permukaan dalamnya tertekan, dan logamnya mengalir kayak madu beku, tetap jaga integritas strukturalnya sambil nerima bentuk barunya. Sekarang kita masuk ke dunia tempa raksasa, di mana tradisinya udah ada sejak zaman pandai besi Roma kuno. Bedanya sekarang kita kerja sama palu yang bikin palu Thor kelihatan kayak mainan anak kecil aja. Yang paling bikin takjub tuh kombinasi antara kekuatan brutal dan presisi yang super detail banget. Kita bakal lihat proses tempa komponen yang beratnya bisa sampai 250 ton loh. Prosesnya dimulai jauh sebelum palunya ngehantam. Batangan baja yang fresh dari pabrik dipanasin pelan-pelan di tungku gas sampai suhunya sekitar 2200 derajat Fahrenheit. Ini nggak bisa buru-buru ya, tergantung ukurannya. Pemanasan bisa makan waktu dari 8 sampai 24 jam. Begitu bajanya udah nyampe suhu tempa yang pas, nyala dengan warna oranye kuning khas yang artinya udah siap mengalir, nah di situ baru deh tarian sesungguhnya dimulai. Manipulator gede yang sebenarnya kayak lengan robot industri yang bisa muter dan ngeposisiin komponen bertonton ini dengan kehalusan yang luar biasa. Mindahin benda kerjanya ke bawah mesin tempa. Ada yang pakai mesin pres hidrolik, ada juga palu mekanik, tergantung kebutuhan proyeknya nih. Mesin pres hidrolik ngasih tekanan yang lambat tapi stabil. Cocok banget buat mastiin gaya penetrasinya nyampe ke inti komponen, ngilangin rongga atau ketidaksempurnaan internal apapun. Sementara palu mekanik tuh ngasih hantaman cepet yang bikin permukaan terbentuk dan nyiptain bentuk-bentuk spesifik. Master Tempa, seorang pengrajin yang skillnya butuh puluhan tahun buat diasah, mengatur simfoni panas dan tekanan ini. Di antara setiap hantaman atau penekanan, komponennya diputar, diposisiin ulang, dan kadang dipanasin lagi. Ini namanya open die forging, soalnya beda sama closed die forging, di mana logamnya dipaksa masuk ke bentuk spesifik. Di sini para master benar-benar memahat logam lewat hantaman berulang dan aplikasi tekanan, pelan-pelan ngebentuknya jadi yang diinginkan. Setiap hantaman nyempurnain struktur butirnya, bikin bajanya jadi lebih kuat dan lebih reliable daripada yang bisa dicapai cuma lewat pengecoran atau pemesinan doang. Sekarang kita bahas soal teknik tempa presisi modern, yang udah ngadaptasi teknik tempa tradisional, buat produksi komponen otomotif dan industri yang rumit, dalam jumlah yang dulu nggak kebayang di masa tempa custom skala kecil. Prosesnya dimulai dari batangan baja, yang sering dikirim dalam bentuk gulungan, dipotong dengan panjang yang pas, terus dimasukin ke sistem pemanas induksi.
Pemanas induksi itu salah satu teknologi yang kayak sihir banget waktu pertama kali lihat. Nggak ada api, nggak ada pembakaran, tapi dalam hitungan detik aja, potongan baja yang ditaruh di kumparan induksi langsung menyala merah ceri, terus jadi oranye, habis itu jadi kuning putih cemerlang, yang artinya udah siap ditempa. Rahasianya ada di induksi elektromagnetik, yang ditemuin sama Michael Faraday di tahun 1831, tapi baru diterapin secara praktis di industri pemanasan di awal abad ke-20. Arus bolak-balik yang mengalir lewat kumparan menciptakan medan magnet yang berubah cepat, yang nginduksi arus listrik di baja itu sendiri, dan arus ini ngasilin panas lewat resistansi. Setelah dipanasin sampai suhu tempa yang optimal, biasanya antara 2000 sampai 2300 derajat Fahrenheit, tergantung jenis bajanya, potongan baja ini dipindahin ke mesin pres tempa. Digunain teknik di stamping tertutup yang rumit, di mana baja panas ditaruh di antara dua bagian cetakan yang punya cetakan negatif dari part yang diinginkan. Waktu cetakan ini ketemu dengan tekanan ribuan ton, baja nggak punya pilihan selain ngisi setiap kontur rongga cetakan itu. Yang menarik nih, kecepatan dan presisi mesin pres tempa modern. Kita ngomongin mesin yang bisa nyelesain siklus tempa cuma dalam beberapa detik, tapi bisa dapetin toleransi dimensi yang dulu bakal butuh proses machining yang panjang banget. Ada sesuatu yang benar-benar memuaskan banget pas lihat para ahli bikin tangki penyimpanan. Prosesnya dimulai dari milih dan motong plat baja. Pabrik modern sekarang pakai meja pemotong CNC, plasma atau laser, yang bisa motong plat baja tebal dengan presisi gila, ngikutin pola komputer yang bikin limbahnya seminim mungkin. Tapi sebelum motong, ada tahap penting banget. Nge-layout, nentuin gimana caranya atur berbagai komponen, biar dapat hasil maksimal dari setiap plat. Ini kayak puzzle yang ngegabungin geometri, efisiensi, dan ilmu material. Habis dipotong, komponen-komponennya dibawa ke bagian rolling dan pembentukan. Badan tangki biasanya harus berbentuk silinder, jadi plat datar harus digulung jadi lengkungan pakai mesin roll 3, seperti yang udah kita lihat tadi. Tepi bagian yang udah digulung ini terus disiapkan buat dilas, biasanya dipotong miring supaya lasannya bisa nembus sampai ke dalam material. Proses pengelasan ini nih yang benar-benar nunjukin skill para ahlinya. Pembuatan tangki biasanya pakai las busur terendam untuk sambungan utama. Prosesnya tuh busur api bekerja di bawah selimut flux granular, ngelindungin lasan dari kontaminasi udara, sekaligus bikin penetrasi dalam dan kecepatan pengelasan tinggi. Tutup ujung, entah itu datar, cekung, atau setengah bola, dipasang dan dilas. Terus datang nih tes sesungguhnya, tes hidrostatik. Tangki yang udah jadi diisi air dan diberi tekanan lebih tinggi dari tekanan kerjanya buat ngecek kekuatannya. Kalau ada kebocoran atau kelemahan bakal kelihatan di sini, bukan pas lagi dipakai yang bisa jadi bencana banget. Yuk kita tutup dengan proses 3-roll plate bending. Soalnya ada sesuatu yang beneran keren banget pas ngeliat mesin-mesin ini ngubah baja datar jadi lengkungan dengan gampangnya. Mesin 3-roll bending ini salah satu solusi engineering yang elegan banget dan udah nggak berubah secara fundamental selama lebih dari seabad. Karena emang simpelnya, ini kerja dengan sempurna. Mesinnya terdiri dari 3 roller penting yang disusun dalam konfigurasi piramida atau segitiga. 2 roller bawah adalah roller penggerak yang nangkep dan mindahin plat melewati mesin, sementara roller atas yang bisa diatur naik turun secara hidrolik, kasih gaya untuk ngelengkungin plat. Kerennya dari susunan ini ada di kesederhanaan dan efisiensinya. Dengan ngubah tekanan roller atas dan ngejalaninnya beberapa kali pas, lo bisa dapetin berbagai macam diameter, dan bahkan bikin lingkaran yang nyaris sempurna. Prosesnya sendiri bikin hipnotis pas ngeliatnya. Plat masuk di antara roller, dan pas mereka berputar, lo literally bisa lihat bahan datar itu mulai melengkung.
Untuk plat yang lebih tebal atau radius yang lebih kecil, butuh beberapa kali pas, di mana setiap pas nambah lengkungannya secara bertahap. Mesin modern bisa nangani spesifikasi yang impresif banget. Plat setebal beberapa inci dan lebar banyak kaki, dilengkungkan jadi silinder atau kerucut dengan presisi yang luar biasa. Rollernya sendiri adalah baja yang dikerasin dan dipoles dengan presisi. Dirancang buat nahan bentuknya di bawah beban yang gede banget. Teknologi ini adalah perpaduan sempurna antara prinsip mekanik yang udah terbukti dengan sistem kontrol modern, menciptakan tools yang powerful sekaligus presisi, mampu membentuk baja yang membangun dunia kita.